Biar kulukiskan tentang sebuah cerita horor dari salah satu followersku. Cerita kali ini datang dari salah satu followersku yang bernama Kak Sinta. Jadi cerita ini sebenarnya dialami langsung sama tantenya. Jadinya kayak bukan dia langsung nih yang ngalamin kejadiannya. Jadi gini, tantenya Kak Sinta ini kita panggil aja Tante Siti. Dulunya itu adalah seorang dukun beranak. Nah, suatu siang datanglah seorang ibu-ibu hamil, sendirian doang tapi. Dan baru aja si ibu ini datang, dia udah minta Tante Siti buat bantu dia lahiran. Dia ngomong, katanya, "Bo, bantu saya ngeluarin isi perut saya ya. Tapi nanti kalau udah keluar, tolong jangan ceritakan ke siapa-siapa." Ya dipikir Tante Sitinya kayak, kok rada aneh ini ibu-ibu. Tapi lagi-lagi ya dia nggak ambil pusing. Dia bantuin aja lah itu pokoknya ya kan. Dari siang sampai jam 2 pagi itu kagak kelar-kelar proses lahirannya. Dan yang bikin Tante Siti bingung nih, reaksi pasiennya ini gak kelihatan kayak orang kesakitan. Lempeng aja gitu mukanya. Malahan kata Tante Siti, mukanya itu lebih mirip buron, alias ya kayak orang was-was gelisah ketakutan gitu. Tapi seremnya, diperhatiin lama-lama tuh bibir si ibu itu senyum guys. Nyeringai serem gitu lah. Nah, singkat cerita jam 3-an pagi, si Tante Siti ini kaget banget pas tahu bahwa sebenarnya pasien dia ini nggak lagi hamil. Kenapa? Karena yang keluar dari perutnya adalah gumpalan kertas berisi tulisan nggak dikenal dan ada banyak banget paku. Nah, pas perutnya udah kempis tuh, udah keluar semua kan isinya. Nah, si ibu misterius ini tuh langsung bilang makasih, terus nggak pakai salam apapun langsung kabur. Dia lari dengan raut wajah yang ketakutan. Karena Tante Siti masih syok, dia kaget juga, campur capek juga kan pastinya. Udah berapa jam dia ngebantuin. Akhirnya pingsan lah itu si Tante. Fast forward lagi nih, sejak kejadian malam itu, Tante Siti ini sering banget ketimpa sial. Dapurnya kebakaran lah, rumahnya kemasukan maling lah. Sampai yang paling serem adalah, sejak kejadian itu dia jadi bisa lihat sesuatu yang gak bisa dilihat kebanyakan orang. Menurut kalian, apa sih yang sebenarnya terjadi? Biar kulukiskan tentang sebuah cerita. Cerita kali ini dialami oleh Kak Tantra. Jadi waktu itu dia dan teman-temannya nginep bareng di kos salah satu temennya. Mereka berlima, Kak Tantra, Kak Evan, Kak Nadri, Kak Rizal, dan Kak Tommy. Nah, malam itu mereka iseng-iseng mainin jelangkung import alias Ouija. Nah, malam itu jam 10:30 pas mereka main, pertanyaan pertama datang dari Kak Tommy. "Di sini ada siapa nih?" Tapi nggak ada jawaban apapun. Pertanyaan kedua dari Kak Evan, "Cewek atau cowok?" Papannya gerak guys, dan jawabannya cewek. Pas mereka mau nanya lagi, ternyata papannya belum berhenti. Tetap gerak ke huruf-huruf dan kebaca Cynthia. Nih, suasananya udah mulai creepy nih. Terus Kak Rizal nambahin pertanyaan yang lumayan ngeri. "Cynthia, kenapa masih tinggal di sini? Emangnya meninggalnya kenapa?" Papan yang mereka pegang gerak lagi ke satu demi satu huruf yang akhirnya terbaca, "Karena gak tahu mau pulang kemana. Aku meninggal karena dibakar hidup-hidup." Semuanya panik, mereka saling tunjuk, siapa ini yang iseng gerakin? Jujur aja mereka menolak percaya kalau yang barusan mereka alami ini adalah beneran. Seumur-umur baru kali ini senyata ini. Setelah kepanikan itu tadi, akhirnya Kak Nadri tiba-tiba ngakak sambil bilang, "Buset, gile, kalian harus lihat deh reaksi kalian tadi ngakak abis." Singkat cerita ya udah mereka tenang lah itu. Nah, pas mereka udah pada tidur, Kak Nadri ini masih bangun karena emang dia terbiasa tidurnya pagi. FYI, kamar kos itu punya jendela tinggi di deket pintu. Karena di dalam gak ada kipas, tirai jendela itu selalu dibuka kalau malam kan. Nah, malam itu Kak Nadri ngeliat dengan jelas ada cewek baju ungu padam gitu lewat. Tapi nggak kelihatan sama sekali muka dan kakinya, ya cuma lewat aja gitu. Nah, Kak Nadri pikir, oh ya udahlah ya, siapa tahu emang penghuni kos ini, soalnya kan ini kos-kosan campur. Nah, tapi pas Kak Nadri nyoba buat merem lagi, dia denger ada suara tirai kayak ditarik-tarik, serok gitu. Pas dia buka mata, jebret, ada si cewek tadi sama-sama baju ungu berdiri tepat di depan jendela. Cuman kelihatan sampai perut, sisanya ketutup tirai. Mukanya kayak hangus, kecium juga bau-bau bakaran. Kak Nadri auto teriak kenceng banget sampai teman-temannya pun dia pada bangun. Udah dia cerita begitu, yang lain makin ikutan panik. Kak Tantra sendiri juga sebenarnya tahu kalau Kak Nadri ini emang tipikal orang iseng, tapi isengnya kali ini justru beneran memanggil sesuatu. Pas mereka udah pada bangun, tiba-tiba ada suara orang ngetok di pintu. Semuanya diem. Dan di keheningan malam itu, dia denger ada suara cewek. "Mas Nadri, saya nggak nyangka loh Mas Nad bisa tahu saya sedetail itu. Saya mau ikut ke Masnya aja deh, boleh kan?" Terus tiba-tiba ada cewek yang sama bentur-benturin kepalanya ke kaca jendela, ninggalin bekas darah kecoklatan gitu di kaca. Gila sih ini serem. Abis dah tuh, semalaman gak ada satupun dari temen-temennya Kak Tantra yang bisa tidur. Mereka full baca doa. Tapi karena panik, doanya jadi gagap dan ngulang-ngulang mulu. Dan kalian tahu, si cewek itu malah ngegodain. "Ih, gimana sih kalian doanya gak pecus? Sini aku ajarin."
Terus dia praktekin tuh doanya, justru lebih lancar dan hafal. Malam itu mereka sama sekali gak berani keluar, sampai gangguannya berhenti jam 4:30 pagi. Akhirnya baru mereka ngibrit ke gereja terdekat, minta doa dan puji Tuhannya sampai tempo hari Kak Tantra nulis cerita ini aman terkendali gak ada gangguan. Aduh, jangan main-main deh sama pemanggil-pemanggil arwah kayak gini.